Ta'ala. Orang kita melakukan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita membangkang terhadap Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini inti penyebabnya. Kita tidak pernah kembali, tidak pernah memeriksa agama kita. Apakah kita agama kita yang benar, atau kita beragama yang bukan lagi beragama Rasulullah SAW. Kulit memang kulit Islam, akan tapi inti dan isinya tidak lagi Islam. Ini yang harus. Dan itu solusi bukan saya yang nyampaikan, Rasulullah. Bukan saya yang nyampaikan, Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika seandainya kalian sudah disibukkan dengan riba, lah sibuk dengan dunia sendiri-sendiri, wa akhadtum adnab al-baqar, dan kalian sudah sibuk dengan ladang sawit kalian dan semacamnya, wa raditum biz-zar', dan kalian rela dengan PT dan perusahaan kalian, wah sibuk buat maksiat, buat yang haram, nanti sopa Allah Azza wa Jalla dengan uang maksiat tersebut. Jauh lebih buruk kita dari orang Quraisy. Hantam ke sana, hantam ke sini, tidak tahu yang dizalimi, himpit sana dan himpit sini. Sudah itu bertaubat di hadapan Ka'bah, menangis. Subhanallah, apaan ini? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti ini. Menyogok Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang tidak mengerti agama itu menyogok, dibakar uangnya agar dia mendapatkan surga. Subhanallahal-azim. Tabaya'tum bil-'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad, dan kalian kan tinggalkan, dan kamu tinggal jihad jalan Allah. Masjid kosong, tidak ada yang bisa berdakwah, tidak ada yang menyampaikan kalamullah, dai tidak ada yang menopangnya, dai pun tidak ada, anak-anak tidak pernah dinazarkan untuk Allah. Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, menazarkan untuk Allah anak. Bahkan kakeknya menazarkan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kapan? Ya Ustaz, datang telepon kepada saya, Ustaz, mau daftar Ustaz. Iya, boleh. Tapi kok udah terlambat ya Pak? Iya Ustaz, anak saya ini sudah 3 kali DO di SMP. Terus saya berharap mudah-mudahan pondok pesantren Ustaz bisa memperbaikinya. Astaghfirullahaladzim. Dia sangka untuk beragama Islam, untuk merubah orang seperti Nabi Muhammad merubah orang-orang Quraisy itu, membutuhkan orang DO seperti itu. Anda sangka bisa seperti itu? Orang yang bisa merubah Islam, orang yang cerdas, azamnya kuat, himmahnya pantang menyerah, yang tidak teriris, apapun yang diiris dia jalan. Sudah itu awak nazarkan anak yang paling idiot, yang paling nakal. Subhanallah, alangkah hinanya kita di mata Allah Azza wa Jalla. Sudah itu kita memohon keberkahan hidup, kesejahteraan hidup, agar anak istri kita diberikan, digemukkan dengan susu dan diberi. Subhanallah, bukan susu yang akan kita dapat, inilah yang kita dapat Indonesia ini. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan berjuang di jalan. Masjid terbengkalai begitu saja. Ada masjid berdiri, akan tapi isinya kosong, tidak ada yang mengajak. Buku-buku yang begini bertebaran, tidak ada yang menyampaikannya ke masjid-masjid, tidak ada yang menyampaikannya. Tidak ada kata-kata baik disampaikan ketika seseorang berbuat maksiat di tengah jalan. Wahai fulan, jangan lakukan ini. Tidak ada lagi. Tidak ada jihad untuk berdakwah seperti itu. Wahai fulan, jangan engkau lakukan hal ini di masyarakat, akan dapat bala seperti yang telah terjadi yang lain yang bala. Sudah itu wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullah, maka Allah akan menimpakan kehinaan. Inilah kehinaan. Akan tapi ini bukan semua kehinaan. Ini bukan kehinaan. Orang banyak menyangka bahwa kehinaan itu adalah miskin, fakir, tidak makan, tidak bisa ngontrak rumah. Itu bukan kehinaan, itu sebagian dari kehinaan. Dan itu bukan kehinaan yang terbesar. Orang yang kalau tidak makan, tidak bisa ngontrak. Orang yang tidak bisa ngontrak paling kuat, dia bisa tinggal di jalan, di bawah jembatan. Orang yang tidak makan paling kuat, dia bisa minum air sungai.
Kalau dia bisa bertahan lagi, atau kalau seandainya dia tidak berjalan, paling kuat mati. Akan tapi kehinaan di atas kehinaan ketika kita tidak bisa menjalankan syariat Allah. Kehinaan. Kehinaan ketika kita tidak bisa menyuarakan kebenaran. Kehinaan di atas kehinaan ketika kita dipaksa untuk berbuat syirik dan kufur. Kehinaan. Kenapa itu disangka itu kehinaan? Karena kehinaan yang terjadi ini adalah ketika kita berbuat syirik, tidak bisa menjalankan syariat Islam lagi, kekal selama-lamanya dalam neraka. Apakah dari masuk akal kita bandingkan 30 tahun hidup, 40 tahun hidup dengan kekal selama-lamanya dalam neraka? Tidak masuk akal itu. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Tetangga saya kemarin meninggal, adik saya kemarin meninggal. Apakah kita merasa bahwa kita akan kekal selama-lamanya hidup? Fir'aun yang begitu gagah sekarang menjadi contoh iktibar bagi orang bahwa dia telah mati. Saya ini berbicara tahun 2007, saya tidak tahu apakah tahun-tahun berikutnya saya masih ada. Akan tapi mana pertanggungjawaban kita sebagai manusia? Mana janji yang telah kita ikrarkan di dalam rahim ibu kita bahwa kita adalah manusia hamba yang harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Kita membutuhkan orang-orang yang saleh banyak di Indonesia ini. Bapak Gubernur kami di Pekanbaru, Riau, dan karena kita sudah pisah ini, waktu hujan kemarau kemarin itu mengeluarkan uang 5 miliar untuk beli garam banyak-banyak buat hujan buatan. Subhanallah. Sesusah itukah menantang Allah Azza wa Jalla? Sebagian gubernur mengatakan, udahlah, kas tidak cukup, tawakal aja lah kepada Allah, kata dia. Subhanallah. Pak Gubernur, jangan payah-payah cari garam sebanyak-banyak itu. Cari orang soleh, minta doa kepada dia, minta ampun kita semua. Salat istisqa. Seorang badui lebih mengerti dari kebanyakan kita yang cerdas, cendekiawan, megang jabatan banyak. Ketika berbulan-bulan di Madinah tidak hujan, dia datang, ya Rasulullah, halakatil amwalu waja'atil iyal. Ya Rasulullah, anak istri kami hampir binasa, tidak ada makanan. Waja'atil iyal, dan binatang ternak kami mati juga. Fad'ullahu lana, doakan kami. Tidak payah-payah dia cari garam, Pak. Kemudian fad'ullahu lana, doakan kami. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb, ya Allahumma asqina, Allahumma asqina ghaithan mughihan. Ya Rabb, turunkan kepada kami hujan yang tidak merusakkan diri kami dan tidak merusak tanaman kami. Ya Rabb, berikan kami hujan. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya kecuali jenggotnya sudah basah karena hujan. Apa tidak baik 5 miliar itu disekolahkan orang-orang untuk menjadi orang yang soleh? Apa tidak baik 5 miliar ini diberikan kepada orang-orang yang berada di soleh itu, diberikan hidupnya yang cukup dan lumayan? Akan tapi begitulah, maksiat akan mendatangkan maksiat yang serupa. Cara pengambilan yang haram akan mendatangkan juga cara pengeluaran yang haram juga. Namanya itu tidak berkah di dalam Islam. Orang-orang sekarang ini tidak peduli dalam cari-cari harta, baik pengusaha maupun pejabat misalnya, kecuali yang dirahmati Allah. Banyak juga pejabat-pejabat hebat, Masya Allah, soleh-soleh, banyak. Saya tidak membuat putus asa kita, banyak. Akan tapi sebanyak orang-orang yang soleh itu, lebih banyak lagi orang yang paleh. Apa tadi ya? Subhanallah, sudah ditambah 4 kali gaji saya Ustaz di DPR. Udah 4 kali. Udah berontak pula masyarakat. Akan tapi nak tahu pulsa saya kok habis terus. Belum lagi permintaan setinggi badan saya, file-file, minta inilah, minta itulah. Sampai saya terpaksa buat pintu belakang supaya mengelabui orang. Kok enggak rasanya kok tidak ada uang, padahal gaji saya 1 miliar, tapi kok keluarnya kok sampai 1 miliar juga. Anak saya juga kurus. Mana ya kurus lah, kok narkoba terus. Astagfirullahaladzim. Tidak sehat-sehat anak saya Ustaz. Iyalah, narkoba, dibelikan narkoba, iyalah.
Untuk siapa? Untuk apa itu? Agar Allah malah menjerembatkan, malah membuat Anda dibenamkan di dalam neraka. Agar harta yang dicari dari yang haram itu membuat kekal kita di dalam neraka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah lempangkan melencengnya. Istidraj dari Allah azza wa jalla, agar dia rasakan siksaan Allah yang akan dia rasakan. Dan itu di akhirat sebelum dia merasakan siksaan Allah di dunia. Dari